Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Linda Tot Aisyah. Kecelakaan emosional tersebut kesenangannya tidak kita dapatkan secara instan. Pernah nggak sih kita itu dihadapkan pada sebuah masalah, kemudian kita berpikir bahwa masalah itu parah banget gitu. Saking parahnya, membuat kita ini putus asa, putus semangat, dan seolah-olah kita ini menjadi orang yang sangat gagal. Nah, teman-teman pernah nggak kayak gitu? Kalau misalkan dipikir-pikir sih, saya juga kayaknya pernah teman-teman mengalami hal seperti itu. Dan mungkin dari teman-teman juga ada yang mengalami hal tersebut. Wajar nggak sih ketika kita terpuruk, ketika kita sedih, ketika kita sangat down banget? Nah, sebenarnya teman-teman hal tersebut tuh sangat wajar sekali ya. Mana ada sih orang tuh yang nggak sedih gitu? Mana ada orang yang tidak pernah merasa down sama sekali? Tapi bedanya, sebagian orang ada yang bisa bangkit dan sebagian orang ada yang terpuruk, seolah-olah terperangkap dalam masalah tersebut, membuat kehidupan seseorang ini terganggu, baik dari aspek sosial, pribadi, atau kognitif. Nah, keterpurukan yang sampai mengganggu aspek-aspek ini, itulah yang disebut dengan gangguan mental. Tapi ketika kita bisa bangkit dari sebuah keterpurukan, kemudian bisa menjalani kehidupan kita dengan normal, maka hal tersebut masih dikategorikan wajar. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang optimism dan juga pesimism. Teman-teman harus tahu dulu bahwa optimism yang saya maksud di sini adalah bukan berpikiran positif. Jadi dalam sebuah teori psikologi ada yang namanya attributional style atau explanatory style. Explanatory style ini adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang ketika dihadapi masalah. Optimism ini sangat powerful sekali teman-teman. Karena ketika saya tahu teori ini, saya menjadi lebih tangguh lagi ketika saya dihadapi oleh masalah. Jadi Martin Seligman menemukan penelitian di mana ketidakberdayaan seseorang itu merupakan hasil dari pembelajaran. Dan penemuan ini sekaligus menjelaskan daya tahan seseorang atau bagaimana seseorang itu bisa mengalami gangguan depresi dan juga gangguan kecemasan. Optimism ini sangat-sangat bagus sekali untuk dipelajari teman-teman. Jadi ketika kita dihadapi oleh sebuah masalah, kita itu bisa lebih realistis. Seseorang yang memiliki gaya penjelasan yang optimism itu memiliki 3 ciri-ciri. Langsung saja kita urai satu-satu ya. Yang pertama adalah masalah itu tidak permanen. Jadi orang yang optimis adalah orang yang ketika dihadapi oleh sebuah masalah, dia meyakini bahwa masalah itu tidak permanen sifatnya. Dia meyakini bahwa masalah itu pasti akan berlalu, masalah itu pasti ada waktunya. Meskipun harus melewati rasa sakit dulu, meskipun harus melewati rintangan-rintangan dulu. Contohnya ada seorang siswa yang baru saja lulus SMA. Kemudian dia ini mendaftarkan diri di universitas yang memang dia ini cita-citakan dari sejak lama. Pokoknya siswa ini belajar mati-matian, siswa ini pokoknya ingin sekali masuk universitas A. Nah, kemudian teman-teman, setelah jerih payah yang dia lakukan, tiba-tiba ketika dia mendaftar, ternyata dia tidak lulus. Orang yang memiliki pemikiran optimis, teman-teman, itu meyakini bahwa oke, saat ini saya sedang sakit, tapi dia tuh masih bisa bangkit, teman. Karena dia meyakini bahwa masalah ini, rasa sakit ini, itu suatu saat akan berlalu. Meskipun ya, endingnya ini dia nggak masuk misalkan universitas A. Nah, ini yang disebut dengan pemikiran optimis. Nah, sedangkan orang yang pesimis ketika dia dihadapi oleh sebuah masalah, misalkan tadi ya, dia mendaftar universitas A tapi tidak diterima. Nah, orang yang pesimis akan beranggapan bahwa hidup dia telah hancur, udah nggak ada harapan lagi, menganggap bahwa masalah ini tuh sifatnya permanen. Masalah ini seolah-olah membuat diri dia gagal total, sehingga kasus terparahnya yaitu membuat orang depresi. Nah, ini perbedaan antara pesimis dan juga optimis. Nah, aspek yang kedua yaitu masalah tidak berhebat. Orang yang optimis itu tidak akan membawa satu masalah ke masalah yang lain. Orang yang optimis itu memandang satu masalah sebagai satu kesatuan aja. Dia tidak melihat hal-hal yang lain juga sebuah masalah. Dia daftar universitas A, kemudian dia tidak diterima. Yang masalah adalah saya tidak diterima di universitas A. Tapi belum tentu saya ini ketika mendaftar di universitas B, di universitas C, belum tentu saya ini ditolak. Jadi dia tidak menyebarluaskan masalah tersebut. Ketika dia gagal, yang dia lihat sebagai sebuah masalah adalah kegagalannya. Tapi hal yang lainnya tidak termasuk masalah. Sedangkan orang yang pesimis ya, ketika gagal dihadapi sebuah kegagalan, dia merasa semuanya ini gagal. Ketika dia dihadapi sebuah masalah, seolah-olah yang lainnya juga adalah sebuah masalah. Misalkan tadi ya, ketika dia ditolak di universitas A, orang yang pesimis akan melihat bahwa oke, saya ditolak di universitas A, berarti saya ini tidak akan diterima di universitas B, di universitas C, dan tidak akan diterima di manapun. Ini orang yang memiliki pola pikir yang pesimis. Makanya orang yang pesimis itu cenderung mengalami gangguan depresi ya, dalam kasus terparahnya. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah masalah tidak personal. Orang yang optimis itu meyakini bahwa masalah adalah masalah, diri saya adalah diri saya. Masalah itu adalah sesuatu yang di luar diri dia. Oke, contohnya seperti ini ya. Ketika dia tadi ya gagal, dia melihat bahwa yang masalah adalah sebuah kegagalan, sedangkan sayanya tidak masalah. Sedangkan orang yang pesimis, ketika dihadapi sebuah masalah, wah saya ini gagal masuk universitas ini, saya ini bodoh, saya ini tidak berguna, dan lain sebagainya. Oke, jadi dia melibatkan bahwa masalah itu ya sifatnya internal. Sedangkan orang yang optimis itu beranggapan bahwa masalah itu eksternal, ada di luar diri dia. Mungkin kita kasih contoh lain ya. Teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, kemudian teman-teman dipecat. Contohnya seperti itu misalnya. Nah, orang yang optimis tidak terpuruk dalam kesedihan tersebut karena dia yakin bahwa kesedihan itu akan berlalu meskipun saat ini dia merasakan rasa sakit. Kedua, masalah tidak menyebar. Orang optimis akan melihat bahwa oke, saya dipecat di pekerjaan saya,
Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia tidak membawa masalah tersebut di rumah. Sedangkan orang yang pesimis ketika dia dipecat, karena dia memiliki pola pikir bahwa masalah itu bersifat legal, ketika dia dipecat, ya, masalah tersebut akan dia bawa ke aspek kehidupan dia yang lain. Nah, itu orang yang pesimis. Tapi orang yang optimis melihat bahwa oke, yang gagal itu pekerjaan saya, tapi keluarga saya tidak gagal, pertemanan saya tidak gagal. Jadi dia tidak melebarkan sebuah masalah. Sehingga orang yang optimis itu lebih mudah bangkit. Sedangkan orang yang pesimis itu akan cenderung depresi, putus asa, terpuruk, dan lain sebagainya. Optimis itu dalam teori ini itu bukan semata-mata berpikiran positif terus, teman-teman. Bukan semata-mata semuanya positif gitu ya. Ada masalah dia dibawa enjoy, dibawa santai, enggak. Contoh lainnya misalkan ya, dalam sebuah penjualan, misalkan dia membuat sebuah produk skincare, kemudian misalkan produk itu rugi, teman-teman ya, skincare ini misalkan bangkrut dan lain sebagainya. Nah, orang yang optimis itu akan memiliki 3 aspek ini. Dia akan melihat bahwa oke, saat ini saya bangkrut, saat ini saya apes, kebangkrutan ini tidak akan terus-menerus saya alami. Kedua, dia akan melihat bahwa oke, produk ini gagal, skincare ini gagal, tapi belum tentu loh produk yang lain juga gagal. Dan yang ketiga, oke, yang gagal, yang rugi adalah produk saya, tapi saya tidak gagal. Sayangnya masih bisa berdiri nih, sayangnya masih bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki ini semua. Sedangkan orang yang pesimis kebalikan, yang bangkrut produknya, dia akan beranggapan bahwa oke, saya tidak becus, udah saya nggak bisa berjualan lagi. Nah, jadi itu perbedaan dari keduanya, teman-teman ya. Tapi teman-teman, Martin Seligman juga menjelaskan bahwa optimis juga memiliki kekurangan dan pesimis juga memiliki kelebihan. Orang yang terlalu optimis itu buruk juga. Contohnya gini, ketika teman-teman menghadapi sebuah peristiwa ini sangat beresiko tinggi. Resikonya itu di depan mata teman-teman, 100% kemungkinannya terjadi. Maka sikap pesimis ini harus muncul. Karena kalau misalkan teman-teman terus optimis, itu akan membahayakan diri teman-teman juga. Ketika misalkan teman-teman berada di sebuah ketinggian, berada di tepi jurang, gitu kan, terus teman-teman meyakini oke, saya loncat dari sini kayaknya nggak bakalan apa-apa gitu ya, sakitnya kan akan sementara misalkan. Nah, nggak kayak gitu, itu kan resikonya tinggi ya teman-teman, dan bahkan bisa membahayakan diri teman-teman. Kita harus merasa khawatir ketika kita dihadapi sebuah masalah yang memang memiliki resiko tinggi atau bahkan membahayakan diri kita. Terlalu optimis juga tidak bagus teman-teman, dan terlalu pesimis juga tidak bagus gitu ya. Contoh lainnya gini teman-teman, ketika teman-teman ini akan membuat sebuah produk, teman-teman misalkan harus mengeluarkan budget yang sangat luar biasa besar, misal semua tabungan teman-teman misalkan terkuras habis, tiba-tiba kalau misalkan gagal, kadang kita juga harus memiliki sifat pesimis. Oke, selanjutnya bagaimana sih merubah diri kita? Yang tadinya kita ini pesimis parah misalkan, kita ingin berubah menjadi optimis. 3 tahapan teman-teman. Yang pertama adalah adversity, yang kedua belief, yang ketiga consequence. Adversity adalah sebuah masalah yang kita hadapi. Kemudian belief itu adalah keyakinan, consequence adalah konsekuensinya. Kesulitannya misalkan teman-teman bangkrut. Keyakinan orang yang pesimis akan melihat bahwa diri dia ini payah, sehingga konsekuensinya adalah terpuruk, bahkan misalkan bisa depresi. Nah, yang bisa kita ubah adalah beliefnya ini teman-teman, kepercayaannya ini, supaya kita tidak terpuruk atau depresi ya. Yang bisa kita ubah adalah beliefnya, keyakinannya. Yaitu apa? Ya, kita harus yakin bahwa masalah itu tidak permanen, masalah itu tidak menyebar luas, masalah itu di luar diri kita. Masalah adalah masalah, kita adalah kita. Sifatnya tidak personal. Begitulah cara agar kita menjadi orang yang optimis. Sekali lagi, optimis itu bukan berpikiran positif setiap saat ya teman-teman. Ketika kita selalu berpikiran positif, malah akan jadi toxic positivity. Terkadang kita itu ya wajar teman-teman, merasakan rasa sakit, merasakan marah, merasakan kecewa, itu wajar, sebuah hal yang wajar. Jangan kita buang perasaan-perasaan itu ya, secara total kita abaikan perasaan sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Nanti malah menjadi toxic positivity. Untuk menghentikan keterpurukan kita agar kita tidak depresi, kita bisa menggunakan gaya penjelasan optimis. Tapi ya perlu diingat, optimis tidak boleh berlebihan ya. Ketika resikonya itu terlihat tinggi dan membahayakan diri teman-teman, maka optimis sebaiknya dihindari dulu ya. Karena terkadang kita juga harus nih bersikap pesimis pada hal-hal yang beresiko tinggi atau yang bisa membahayakan diri kita. Oke, semoga bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.